Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, my good students, and welcome back to my new video here on my channel, of course. And I hope you're always have a great day. And for today's material, we are going to discuss about if conditional. Okay, materi yang kita akan bahas hari ini itu if conditional. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut sebagai kalimat pengandaian, ya. Dan tipe atau jenis dari if conditional ini sebetulnya ada 4 tipe sebetulnya, ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini, what we are going to discuss today is only for the first time and the second time, ya. Kalimat pengandaian bentuk satu dan kalimat pengandaian bentuk kedua. Oke. What are they? Let's take a look. Kita lihat ya. Nah, if conditional. Di sini kita ke definisinya, ya. If conditional itu ya type of sentence that is used to tell planning or state someone's imagination. Jadi if conditional itu atau kalimat pengandaian itu adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menyampaikan satu rencana atau menyatakan hayalan atau imajinasi seseorang, atau bisa juga menyatakan suatu hal yang masih mungkin terjadi untuk if conditional tipe ke-1. Tapi kalau untuk if conditional tipe kedua itu biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu sangat kecil atau it's almost impossible, hampir mustahil, ya. Oke, nah di sini as I say just now, seperti ibu sampaikan barusan, di sini untuk tipe ke-1 yang disebut juga diistilahkan possible future. Jadi if conditional atau kalimat pengandaian yang memang berkaitan dengan rencana di masa yang akan datang. Biasanya dipakai untuk misalkan kalian punya planning apa gitu, ya, di waktu dekat ataupun jauh, sebetulnya itu bisa dipakai. Untuk tipe kedua, the second type is usually it is used to tell someone's imagination, untuk menyatakan imajinasi atau hayalan seseorang, gitu, ya. Atau mungkin sesuatu yang memang tidak mungkin terjadi lagi atau juga mungkin terjadi, but tadi kemungkinannya itu it's really almost impossible, hampir tidak mungkin gitu. Mungkin aja tapi hampir tidak mungkin, mustahil. Okay. Now let's see the example here. Kalau di bentuk yang possible future, oh ya, ibu harus sampaikan juga yang satu hal yang jangan sampai kalian lupa, itu adalah the models, kata kerja bantu yang akan selalu dipakai ketika kita menggunakan if conditional, yaitu kata will, ya, or can't. Will itu artinya kan, ya, itu udah asing, yakin, I'm sure udah. Atau juga can, ya, artinya bisa atau dapat. Dan tapi kalau yang memang paling sering dipakai itu ya memang models atau kata kerja bantunya will, biasanya seperti itu. Kalau di possible future gampang banget, kalian itu tinggal pakai bentuk if conditional yang disebut dengan if clause. Itu kalian pakai bentuk present, langsung pakai verb ke-1. Sedangkan untuk main clause-nya, klausa utamanya itu cukup dengan menggunakan future tense. Cirinya itu pakai tadi kata kerja bantunya modelsnya will. Let's take a look the example here. It's really simple, gampang lah kalau kalian sudah berkali-kali baca itu. It's very easy. If I have much money, I will travel around the world. Jika saya punya banyak uang, saya akan jalan-jalan berkeliling dunia, gitu. Jadi ini punya planning, dia itu kalau misalkan punya uang ya akan jalan-jalan gitu. Lihat aja contohnya, ini simple banget kan. We just need to use verb ke-1, kata kerja bentuk ke-1. Di if clause-nya ini ada kata have yang artinya mempunyai, and then at the main clause you see I will travel. Tinggal will ditambahkan verb ke-1 atau kata kerja bentuk ke-1, gitu. Gampang banget kan, it's easy. Okay, let's take a look the next example.
we are late, we can get the last train tonight. Jika kita tidak terlambat, kita bisa naik kereta terakhir malam ini, gitu ya. Jadi memang ini planningnya mereka itu maksudnya supaya bisa naik kereta terakhir itu ya jangan terlambat, gitu ya. Seperti itu. Jadi bentuknya bentuk satu yang dipakainya present tense. Okay. Next, let's see the example for the if conditional second time. Itu kedua. Itu tadi impossible future atau sesuatu yang memang mungkin nggak terjadi, itu cuma kayak seandainya waktu itu gini loh, gitu maksudnya. Jadi udah nggak mungkin terjadi lagi. For example, you can see here biasanya pakai bentuk past tense sama past future pasangannya. Past tense, of course, we have to use verb to our second form of the verb, bentuk kedua dari verbnya itu past, gitu. Dan untuk di main clause-nya itu kita pakai past form of the modals. Bentuk lambungnya juga dari kata will, yaitu would, gitu ya. Nah, the example here, if she came to last week's fair, she would be interested in that painting. Jika dia datang ke pameran minggu lalu, dia akan tertarik pada lukisan itu, gitu. Itu ya. Jadi kita lihat came di sini verbnya verb kedua, dan juga di main clause itu yang di if clause ya, verb kedua, dan di main clause-nya juga you have to use past form of the modals, that is would. Jadi jangan pakai will, tapi harus pakai would kalau menyatakan sesuatu yang memang something impossible, misalkan seperti itu ya, atau mengandai-andaikan something that happened before, yang sudah terjadi sebelumnya dan mungkin ya itu kondisinya tidak akan bisa diperbaiki, gitu, cuma menghayakan seandainya saja waktu itu. Jadi ini kita translate-kannya kan, jika dia datang ke pameran minggu lalu, dia akan tertarik pada lukisan itu. Itu jadi mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi. So the fact is, ya, she didn't come. Dan ya itu jadi sebetulnya dia itu nggak datang. She didn't come to the fair. Dia itu nggak datang ke pameran itu. Coba kalau dia datang, gitu, dia akan tertarik dengan lukisan itu. Ya. Okay. This is the second example for you for impossible future or inconditional type 2. Nah, di sini juga bisa tadi ya yang Ibu sampaikan juga, inconditional type bisa untuk mengimajinasikan sesuatu yang mungkin itu something impossible. For example here, if I were you, I would leave him. If I were you, I would leave him. Jika aku jadi kamu, aku akan tinggalkan dia. Itu jadi kayak andaikan posisinya, seandainya aku di posisi kamu, gitu ya, mungkin sedikitnya itu someone bad, bad boy lah, gitu, playboy maybe, gitu ya. Nah, if I were you, dan ini jelas tidak mungkin terjadi kan, karena aku nggak mungkin lah jadi kamu sebenarnya, gitu. Cuma menghayalkan aja kalau aku jadi kamu, saya akan gitu ya. Nah, and for the point is, kalau mengandaikan itu tidak boleh, walaupun gini, kalau secara grammatically actually we can use was or were. Kata was atau were itu bisa dipakai dipadukan dengan kata I ya, dengan subjek I. Tapi kalau special ya, special for this case, tidak boleh kita pakai if I was you. It's not allowed. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus pakai kata were untuk mengandaikan. So, if I were you, I would leave him, just like that. Next example, if you were the moon, I would be the star that always stay beside you. Itu ya. Jadi jika aku menjadi rembulan, aku akan menjadi jika engkau adalah rembulan, aku akan menjadi bintang yang selalu berada di samping. Ya. It's just like an imagination. Maybe someone is used to flirt on somebody else, gitu, hanya betul-betul untuk merayu seorang, gitu ya. Gitu. Jadi hanya mengimajinasikan aja. Atau mungkin kan kita jadi bulan. Oke, betul-betul kalian lihat were
point to remember. Ini yang penting harus diingat juga. Kan ada jenis kalimat itu ada yang verbal, ada yang nominal. Kalau yang verbal itu kan berarti kata kerja ya, kan. Sedangkan yang nominal itu yang kata benda. Atau mungkin juga biasanya pakai adjektif itu kita harus menggunakan atau menambahkan bentuk tertentu atau menggantinya dengan bentuk tertentu. Kayak misalkan yang bentuk present, if I'm a doctor I will help you. Jika saya seorang dokter ya saya akan membantu kamu. Nah itu hati-hati jangan sampai kita lupa menggunakan kalau misalkan if I am a doctor ya, jadi mungkin dia masih punya harapan suatu saat dia akan jadi dokter, dia punya cita-cita dulu. Tapi kalau if I were a doctor ya nggak mungkin lah, sekarang udah nggak mungkin lagi kita misalkan si I-nya ini kuliah dan harus jadi dokter, nggak mungkin. Nah itu pakai tuh ya. Next, let's go. Tapi catatannya tadi kalau mengandaikan kita sesuatu yang nggak mungkin pakai were wajib ya. Oke, was bisa dipakai tapi bukan untuk pengandaian yang imagination, untuk pengandaian yang tidak mungkin terjadi itu nggak bisa dipakai kata was. Oke, next. Nah, catatannya juga di sini tadi tambahkan kata be. Nah, tambahkan kata be setelah oke, after the modals. Setelah kata kerja bantu, kalau misalkan yang dipakainya itu kata sifat atau kata benda, maka kita wajib menambahkan. For example here, if she knows my feeling, I will be so glad. Jika dia mengetahui perasaanku, saya akan sangat senang. Gitu ya. Pakai be di sini setelah kata will karena memang glad itu adalah adjective, kata sifat bahagia. Ya. Jadi select this. If I were doctor yang tadi contohnya mengandaikan if I were doctor, I would save his life. Nah, that's all I think. Yeah, the point. Nah, yeah, don't forget. This is just for review. Sedikit review tambahan aja. Tadi kan untuk di first form of if conditional bentuk satu itu jangan lupa kalian pakai verb satu, pakai will juga untuk di main clause-nya. And for the possible future or the second time untuk kedua, kita pakainya verb kedua ataupun kalau pakai to be kedua yang tadi special pakai were misalnya ya. And of course pakai past future pakai would, pakai will ya kalau bentuk imagination misalnya. Nah ini kalian memang harus pelajari sendiri ya, karena memang for some cases of course, or many cases you have to learn many vocabularies. Jadi nggak bisa ibu cantumkan di sini semua, it's impossible of course. You have to learn by yourself. Cuman in this case I will give you some examples. And di sini ibu contohkan yang irregular sama yang regular. Kan ada kata kerja bentuk yang tidak beraturan dengan yang beraturan. Kalau yang beraturan gampang ya, tinggal verb kesatunya ditambahin ed aja. Misalkan smile jadi smiled, help jadi helped, present jadi presented, just like that. But for irregular you have to memorize it by yourself of course. Intinya tinggal dipelajari, dipakai. You have to use that, learning by doing intinya. Oke, misalkan for example you see the word sit become sad.